Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil faulaika humul khasirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa murabbina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumil qiyamati. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tangdur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsumma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bihulukin hasanin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amalal ladzi yuballighuni hubbaka. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasuluhul karim. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati pimpinan Yayasan Rumah Tahfidz Zaid bin Sabit, pimpinan Yayasan Subulus Salam Nusantara, yang kita muliakan sesepuh bini sepuh, yang kami hormati para bapak ibu hadirin hadirat jamaah kajian Jumat sore Rumah Tahfidz Zaid bin Sabit, yang semuanya mudah-mudahan senantiasa mendapatkan curahan rahmat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kita bersyukur sore hari ini atas izin Allah, ridhonya pula kita masih bisa dipertemukan kembali untuk bersama-sama hadir dalam majelis ilmu, majelis yang oleh baginda Nabi disebut sebagai Raudhatun min riyadil jannah, taman dari taman surga yang ada di dunia. Bahkan dalam hadis riwayat Muslim disebutkan bagaimana keutamaan orang-orang yang mengkaji ayat-ayatnya, hadis Rasulnya, yaitu bahwa ada malaikat yang secara khusus, malaikat spesial mencari orang-orang yang sedang mengaji, turun dari langit untuk mengabsen, ya, untuk melihat secara langsung siapa saja yang hadir dalam majelis ilmu. Maka ini penting, doa di awal itu mestinya Robbi zidni ilma, jangan keliru bismika Allahumma ahya wa amut. Ini malaikat sudah mulai ngesut gitu. Ini nanti dilaporkan oleh Allah, karena malaikat setelah selesai
majelis ilmu itu telah bubar, malaikat kembali ke langit dan di langit ditanya oleh Allah, dari mana kalian, kata Allah. Kemudian malaikat matur, ya Allah, saya hadir di majelis ilmu, orang-orang yang bertasbih kepadamu, orang-orang yang memohon, memuji kepadamu dan seterusnya. Inilah perkataan malaikat yang naik ke langit setelah ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat bertanya itu bukan karena tidak tahu. Nah, Allah bertanya kepada malaikat bukan karena Allah tidak tahu. Wa huwa a'lamu bihim, kalau hadis gitu ya. Wa huwa a'lamu bihim. Allah lebih tahu daripada para malaikat itu sendiri. Bertanyanya Allah itu agar kita ini semakin yakin, semakin membenarkan apa yang Rasul janjikan. Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim, bahkan ditulis dalam Imam Muslim 2 kali hadis ini, berbeda halaman, berbeda nomor. Para Bapak Ibu sekalian, Allah menanyakan kepada malaikat setelah itu, apa yang hamba-hambaku minta? Pertanyaannya begitu. Yang sedang ngaji itu minta apa? Malaikat menjawab, mereka minta ampunanmu. Maka kita mau buka di khutbah ini, di kajian ini dengan nahmaduhu wa nastaghfiruhu gitu kan. Minta ampun kepada Allah, memuji Allah gitu. Dan kita ada doa, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Karena Allah bertanya, apa yang mereka minta? Mereka minta ampunan, mereka minta surgamu, mereka minta dijauhkan dari nerakamu. Para bapak, para ibu, Allah kemudian menjawab dengan bertanya kembali, apa hamba-hambaku pernah melihat surgaku gitu. Sehingga mereka minta kepadaku surgaku. Apa pernah melihat surgaku? Malaikat menjawab, nggih, belum pernah. Kata Allah, apalagi kalau mereka pernah melihat surgaku. Lek meminta kepada Allah, nek jawane mendah. Preso mendah, Bu? Mendah niku apa meneh ngono ya. Apalagi kalau mereka melihat surgaku. Kemudian Allah bertanya, apa mereka juga pernah melihat nerakaku? Para malaikat menjawab, nggih, dereng pernah. Belum pernah melihat nerakamu. Apalagi kalau mereka sudah pernah melihat nerakaku. Bapak Ibu, ini mengawali sebagai mukadimah kami menyampaikan materi tazkiyah sambil menunggu yang dalam perjalanan. Jika masih ada yang mau rawuh kan ngoten nggih, insyaallah. Mungkin karena kadang sore ngoten padet jalan. Kemudian Allah berfirman, Allah ngendika, aku ampuni mereka gitu. Aku beri mereka surgaku, aku jaga mereka dari dahsyatnya api nerakaku. Malaikat matur, ya Allah, niku wau teng pengajian niku onten piyantun sing mboten biasane ngaji ning derek rawuh. Niki bukan membicarakan yang kayak kolo-kolo ngaji loh niki. Niki hadis tenan loh. Mboten gawe-gawe gitu ya. Ya Allah, niku wonten ingkang enggal, mboten biasanipun ngaos, ning kok nderek ngaos. Malaikat matur begitu. Tapi memang orang ini hari-harinya penuh dengan dosa. Ini yang beda kan gitu. Mereka hari-harinya penuh dengan kemaksiatan, dengan kemungkaran, dengan kedustaan dan seterusnya. Amal hari-harinya dengan dosa. Tapi ketika lewat adanya pengajian, dia kemudian mendatangi pengajian itu. Dia menikmati ayat-ayat yang disampaikan, hadis-hadis yang disampaikan dan seterusnya.
Bapak Ibu sekalian, akhirnya Allah ngendika, juga aku ampuni gitu. Juga aku ampuni para pendosa-pendosa, para aktivis kemaksiatan itu, karena dia mendatangi majelis ilmu dan dia menikmati ilmu itu. Jadi dia di situ ngaji. Para bapak, para ibu, hadirin hadirat, ini fadilah, ini keutamaan, apalagi penjenengan yang melegakan. Yang dari para anak rawuh ya. Luar biasa ini. Gitu. Dari para anak rawuh dari selatan aja, ini dari selatan. Lah yang lewat meng sekedar mampir tidak begitu menyengaja. Allah ngendika, aku ampuni mereka. Aku ampuni mereka atas dosa-dosa mereka. Ikhwan fiddin, para bapak, para ibu, inilah kenikmatan kita hadir majelis ilmu. Mugi-mugi panjenengan sedaya tansah pinaringan sehat lan istiqomah. Penting sehat niku lan istiqomah. Setiap sore ngeten niki ada kajian Jumat ngeten niki, Allah nikmatnya bisa sama-sama ngaji, menunggu waktu sore tur niki harinya hari Jumat, di mana hadis diterangkan oleh hadis ya, bahwa mulai dari para khotib naik ke mimbar menyampaikan khutbah sampai nanti terbenamnya matahari, itu adalah waktu yang mustajab. Waktu yang mustajab untuk minta kepada Allah. Kita tidak bisa menemukan tempat yang mustajab di tanah air ini. Tapi Allah memberi waktu yang mustajab. Walaupun kita tidak bertemu dengan tempat yang mustajab di tanah air, karena harus di tanah suci. Ketika kita mau mencari tempat yang mustajab, tapi ada waktu yang mustajab. Baik para bapak, para ibu, kita akan kaji bersama tentang tazkiyah. Tentang tazkiyah dari Rasul SAW. Apa itu tazkiyah? Maknanya adalah membersihkan. Seperti kata zakat. Kalau zakat mal, membersihkan harta benda. Zakat mal membersihkan banda dunia. Ya Bu ya. Ini hebatnya agama kita ini Bapak Ibu. Harta bisa dibersihkan karena tidak ada jaminan bahwa harta yang kita peroleh itu bersih. Para pedagang, para petani, para peternak itu, ataupun apa pekerjaannya, belum ada jaminan kalau apa yang diperoleh itu bersih. Maka ada pembersihnya. Sehingga dalam setahun sekali jika mencapai nisab, harus dizakati, dibersihkan. Gitu. Mungkin ada kata yang keladuk, perkataan yang berlebihan, ada sedikit kata yang sebetulnya tidak sebenarnya, itulah dibersihkan dengan zakat. Termasuk di dunia ini dosa-dosa, kemaksiatan, kemungkaran, itu bisa dibersihkan, yaitu dengan istighfar dan taubat sebelum meninggal. Sebelum meninggal. Maka sampai diberitahu waktu-waktu yang tepat untuk istighfar. Ketika sujud diajarkan juga istighfar. Bagus lagi sebelum subuh. Sebelum subuh, jelang subuh, perbanyak istighfar atau waktu sahur itu bagus untuk beristighfar. Untuk apa? Membersihkan kotoran-kotoran, kemaksiatan, kekhilafan, kemungkaran yang mungkin disadari atau tidak disadari dikerjakan.
Bahkan ada yang mungkin sengaja dikerjakan atau tidak sengaja. Ada istighfar, ada tobat. Lah kalau sampai meninggal dunia, kematian telah datang, belum istighfar, belum tobat, maka pembersihnya di akhirat sudah tidak lagi istighfar dan tobat, tapi pembersihnya adalah neraka. Neraka itu tempat membersihkan kemaksiatan, kemungkaran bagi orang-orang yang beriman. Kalau orang kafir nggak ada, sudah neraka kholidina fiha. Ayatnya, innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama kholidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Surat Al-Qur'an. Al-Bayyinah. Al-Bayyinah ayat berapa Bapak Ibu? Punjul ngoten mawon gampil. Sing penting punjul. Nek 5 punjul saka 4, nek 6 punjul saka 5. Ayat 6 berarti gitu kan. Itu. Ini cetawela-wela syarat rukun masuk neraka. Syaratnya masuk neraka napa niku? Kafir. Gitu, kafir, innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Kafir dan musyrik itu syaratnya bisa kekal masuk neraka. Lah orang yang beriman tetapi maksiatnya banyak, kan gitu, kemaksiatannya luwih akeh daripada kebaikannya, gitu. Ini nanti akan dibersihkan dulu di neraka. Maka para bapak, para ibu, ketika ada mungkin teman, mungkin siapa di sekitar kita, sholatnya wis sregep, neng kepleknya juga sregep, ya. Jadi menghadiri jamaah sholat juga bagus, jamaah keplek juga bagus. Ada kata-kata tetangga, wong sholatnya wis wapi, kok kepleke yo isih khusuk ora kanggo gawe gitu kan. Ada yang mengatakan tidak kanggo gawe. Oh kanggo. Sholatnya tetap kanggo karena sholat itu pahala, kepleknya dosa. Nanti di akhirat sholatnya dihitung, kepleknya dihitung. Banyak mana kira-kira gitu kan? Wong sregep ngaji, isih maca katanggane, maca Quran yo khatam, maca tangga yo khatam. Ini dihitung maca khatam Quran ping pira, no? Maca tangga sak RT ping pira. Semua akan ada urusan di akhirat. Makanya kita ini kan upaya memperbanyak amal soleh. Maka tadi Ananda sudah menyampaikan di awal, mudah-mudahan ada bekas, ada athar, ada jariah, itu loh. Orang yang bahagia itu orang yang meninggal dunia, orang yang nafasnya terputus tapi amal solehnya masih mengalir. Amal solehnya masih mengalir. Orang yang bahagia gitu. Maka niki mendirikan lembaga tahfidz Quran, rumah Quran, pendidikan-pendidikan untuk menggenahkan umat yang memang belum genah. Itulah tujuan dan inilah sebetulnya tugas para rasul, Bapak Ibu. Tugas para rasul itu. Inilah tazkiyah, membersihkannya Nabi kepada umat saat itu. Didasari firman Allah 1 surat Ali Imran 164, 2 Al-Baqarah 129, 3 Al-Baqarah 151, 4 Al-Jumu'ah ayat 2. Di 4 ayat itu ada kalimat tazkiyah sama-sama di situ sebut semua. Ali Imran ayat 164 wa yuzakkihim, itu ada tentang tazkiyah Rasul.
Ali Imran 164, Al-Baqarahnya 129 dan 151. Juga ada tazkiyah, kata-kata tazkiyah di situ. Dan yang keempat adalah Al-Jumu'ah, ayat yang kedua. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulam, gitu kan? Seorang rasul di situ. Yang tugasnya apa? Yatlu, membacakan ayat. Yatlu alaihim ayatihi. Wa yuzakihim, mentazkiyah umat. Alhamdulillah, syukur kepada Allah, banyak lembaga-lembaga pendidikan yang sesungguhnya ini meneruskan tugas para nabi, para rasul. Karena sebetulnya ini adalah tugas setiap orang-orang yang mengaku sebagai umatnya rasul. Tugas rasul itu 4. 1, membacakan ayat. 2, membersihkan jiwa umat. Yang ketiga, mentaklim, mengajarkan umat akan isi Al-Quran. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Hikmah maknanya al-hadis. Rasul selesai 23 tahun, bapak-bapak, ibu-ibu, 13 tahun di Makkah, 10 tahun di Madinah, menyelesaikan tugas 4 itu. Kemudian setelah itu dilanjutkan oleh murid beliau, namanya sahabat. Sahabat menyelesaikan tugas 4 itu. Semua sahabat meninggal dunia. Tugas yang 4 dilanjutkan oleh generasi berikutnya, muridnya sahabat. Namanya tabi'in, pengikut. Orang yang tidak melihat Nabi, tapi melihat ketemu dengan muridnya Nabi, gitu loh. Kalau sahabat muridnya Nabi, kalau tabi'in muridnya sahabat. Selama hidupnya tabi'in tidak pernah melihat Nabi, tapi beriman, membenarkan Nabi hingga meninggal dunia dalam keadaan iman. Melanjutkan tugas Nabi yang 4. Terus mereka meninggal dunia, dilanjutkan generasi berikutnya, namanya tabi'ut, tabi'in. Terus dari tanah suci bahkan sampai tanah air. Tanah air Indonesia. Indonesianya provinsi Jawa Tengah. Provinsi Jawa Tengah, kabupatennya Temanggung. Kabupaten Temanggung, kecamatan? Sini kecamatan mana, Ustaz? Temanggung. Desa kelurahan? Sini Manding. Ikut Manding, Manding. Dusunnya apa? Karangsari. Oh, Karangsari. Islam sampai di sini nih ada yang membawa, gitu loh. 4 tadi Al-Quran 30 juz dibacakan. Gitu. Dikaji 30 juz. Tambah hadis. Terus semua isinya adalah untuk mentazkiyah, membersihkan umat. Nanti apa yang kita bersihkan kita sampaikan. Apa yang kita bersihkan. Tapi yang saya ingin tajamkan di sini adalah bahwa kita punya tugas yang sama. Melekat pada pundak kita. Bahwa tugas 4 itu kita pun harus ikut nyengkuyung. Bahasa Indonesianya berkontribusi. Ada yang dengan tenaga dan pikirannya, ide-ide terobosannya gitu. Ada yang dengan tanda tangannya, karena memang punya tanda tangan yang bisa merubah keadaan. Ada yang dengan banda donyanya, gitu kan. Ada yang punya banda donya? Ada. Mungkin saking sibuknya ngurusi banda donya, tidak bisa memberikan kajian, itu. Tapi dia bisa memberikan hartanya untuk kelancaran kajian. Semua ya dalam kafilah dakwah, gitu.
yang apa-apa tidak bisa masih punya doa. Ndongake jangan membenci kebaikan. Gitu. Yang mungkin banda donya ndak punya, tangga tangan ndak punya, kekayaan ndak ada, itu. Tenaga masuk anginan itu. Ora iso ewang-ewang, wis pokoke ndonga sing apik dan doa orang yang sedang sakit itu mustajab. Gitu loh. Kadang kita nek disyariatkan nengok orang sakit kan ndongake. Itu yang sakit ndongake orang yang sehat itu baik juga itu. Orang yang sakit itu doanya juga mustajab. Para bapak-bapak ibu sekalian, inilah kalau semuanya paham itu, maka mereka akan bersama-sama untuk memperbaiki keadaan umat. Saya tambahkan bukan hadis tapi perkataan ulama untuk sebelum masuk ke tazkiyah yang tadi. Ada perkataan ulama besar yang punya kitab namanya Ihya Ulumuddin, menghidupkan ilmu agama. Siapa pengarangnya anak-anak? Yuk, siapa yang tahu? Ihya Ulumuddin. Siapa Bapak Ibu? Abu Hamid Al-Ghazali, dikenal dengan Imam Al-Ghazali. Ada perkataan yang bagus sekali untuk kita renungkan beliau. Ini kaitannya kepedulian tadi. Bersama-sama untuk dandan-dandan. Karena sing dandani karo sing ngrusak niku oke sing ngrusak. Sing genah karo sing ora genah oke sing ora genah. Ya kan gitu. Yang sholat dengan yang tidak sholat, banyak yang sholat ditinggalkan. Betul? Yang sholat jamaah dengan yang tidak sholat jamaah, banyak yang sholat jamaah ditinggalkan. Kan gitu. Ini tanpa dandan-dandan, tanpa eling tineling, tawasobil haq wa tawasobil sober, bagaimana jadi baik? Maka perkataan Abu Hamid Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali mengatakan begini. Ini napa? Untuk menguatkan kita. Al-mulku wad-din tau amani, kata beliau. Negara atau kekuasaan, al-mulku itu kerajaan ya. Kerajaan atau negara, kalau sekarang kerajaan ini negara ini. Kekuasaan negara dengan wadin dan agama tau amani merupakan saudara kembar. Abu Hamid Al-Ghazali mengatakan saudara kembar. Bukan hanya tunggal bopo biung, beda lahir, ya, beda waktu gitu loh. Tapi saudara kembar, di mana saudara kembar itu sejak dalam kandungan selalu bersama, hingga lahir beriringan, hingga ketika bepergian bersama, hingga bapak ibunya membelikan baju, warnanya, modelnya sama, kembar. Lah itu yang disebutkan bahwa kekuasaan dengan agama, lah itu menunjukkan begitu dekatnya bahwa keduanya saling bersinergi. Kata beliau Imam Al-Ghazali bahwa agama ini ad-din, kata beliau ad-din, agama ini adalah pondasi. Kalau bahasanya di situ disebut aslun gitu. Kemudian as-sultan atau kekuasaan tadi di situ disebut harisun, penjaga. Jadi agama ini landasan, pondasinya. Kemudian negara ini sebagai penjaganya. Kata beliau, sesuatu tanpa pondasi akan roboh. Bangunan tanpa pondasi roboh. Kemudian sesuatu tanpa penjaga, gitu, tanpa harisun, tanpa negara itu tadi, maka akan hancur. Ini kata beliau. Maka
agama dan negara ini mestinya bersama-sama untuk mewujudkan umat manusia menjalankan agama dijaga gitu oleh negara. Ketika umat jauh dari agama, rusak. Yakin rusak. Orang berpikir tidak lagi akhirat. Semua diukur dengan dunia. Tidak sampai kemudian besok harus bagaimana. Kalau Umar bin Khattab mengatakan, "Madza taqulu li rabbika ghadan." Umar itu setiap akan beramal selalu berpikir, "Madza taqulu li rabbika ghadan." Besok kamu akan jawab apa di hadapan Tuhanmu gitu. Setiap mau beramal berpikir jawabannya apa. Sehingga selalu berpikir menyiapkan apa yang akan datang. Ini jadi jiwa-jiwa yang namanya visioner. Jiwa-jiwa yang berpikir ke depan. Dan Allah jamin orang-orang yang demikian kemudian akan hidupnya diberi keberkahan. Maka sampai Umar itu dalam riwayat, Bapak Ibu ini contoh sahabat, tindakan kok daerahnya kira-kira banyak binatang buas, Umar mau lewat, binatang buasnya sudah minggir dulu. Ini dikenal dalam sejarah riwayat Umar bin Khattab. Karena apa? Dia punya falsafah begini. Man khafallah khafa kulla sayyi gitu. Ini yang ada dalam dadanya Umar bin Khattab. Man khafallah khafa kulla sayyi. Siapa yang takut kepada Allah akan takut segala sesuatu dengannya. Bahkan dalam riwayat ini Umar ketika khutbah Jumat, pasukan Umar sudah dikirim menuju medan tempur itu di negeri yang jauh. Umar di tengah-tengah khutbah, Allah beri karomah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Allah beri karomah sehingga melihat pasukannya yang terdesak itu. Pasukannya terdesak ini Umar. Akhirnya Umar melihat dari jauh, Umar kemudian berkata agar pasukan naik ke atas bukit. Para sahabat Umar yang sedang bertempur kaget mendengar Umar berkata, sekarang mungkin ada telepon ya, ada HP, tanya kondisi. Dulu nggak ada. Tapi kedekatannya kepada Allah sehingga Umar bisa melihat kejadian di medan tempur gitu. Pasukan naik ke atas bukit, pasukan naik ke atas bukit, semua pasukan naik dan akhirnya memenangkan pertarungan. Setelah itu ketika mereka kembali baru ada perbincangan, kami hampir kalah. Kami sudah terdesak, tapi kami mendengar Umar dari jauh berkata gitu. Sing bingung ya sing dihutbahi gitu. Mendengarkan khutbah kok malah pasukan naik bukit lagi, ono hubungannya apa karo yang sedang mendengarkan khutbah Jumat suruh naik pasukan gitu. Ya Umar melihat sesuatu yang mereka tidak lihat. Masya Allah, ini Umar bin Khattab. Nah, termasuk dengan yang namanya jin. Umar bin Khattab ngacir itu jin. Itu Umar bin Khattab. Kenapa? Rasa takutnya kepada Allah luar biasa. Inilah setelah ditazkiyah oleh Rasulullah. Umar yang dulu berperangai ngeri Bapak Ibu. Umar tuh orangnya kuat. Nek nopo nggih, nek maksiat ya kuat itu Umar. Badannya gagah, riwayatnya kalau naik kuda kakinya kerangsah. Kerangsah niku napa? Apa bahasa Indonesianya kerangsah ya? Apa Mas? Menapak gitu apa? Jadi naik kuda kakinya bisa sampai ke tanah itu Umar. Gelut menangan Umar bin Khattab. Akhirnya masuk Islam, bersih lurus jiwanya. Tazkiyahnya luar biasa Rasulullah. Sampai Umar ketika ini saya untuk dicontoh lah, kita kuatkan itu. Umar ketika depan Hajar Aswad, ini batu hitam di posisi dekatnya
apa itu Hajar Aswad itu pintu Ka'bah ya sampingnya multazam ya. Hajar Aswad multazam pintu Ka'bah. Itu Umar di depan pintu sempat berkata, wahai batu, kamu seperti batu-batu yang lain. Kamu tidak bisa memberi madorot, kamu tidak bisa memberi manfaat. Itu kata Umar di depan batu Hajar Aswad. Tetapi karena kekasihku Rasulullah dulu menciummu, maka aku di belakangnya mengikuti menciummu. Tapi saya tidak ada keyakinan bahwa kamu bisa memberi manfaat dan madorot. Ini lurusnya, tazkiyahnya gitu. Bersihnya jiwa Umar bin Khattab. Tidak punya keyakinan bahwa batu ini punya kekuatan. Enggak seperti orang-orang sekarang. Ono batu punya kekuatan itu loh. Batu Hajar Aswad aja Umar mengatakan kamu seperti batu yang lain. Tidak bisa memberi madorot, tidak bisa dimanfaat. Tapi kenapa saya menciummu? Aku ittiba. Aku mengikuti. Aku mengikuti Rasul. Nek basa Jawane mengintili ngoten Bu. Mengintili. Jadi Umar ini mengikuti Nabi saja, tidak punya keyakinan. Berapa banyak sekarang ini tauhid hancur karena kesirikan kepada benda-benda yang bertuah. Menurut mereka bertuah. Punya kekuatan. Ini harus hilang, ini tazkiyah. Tazkiyah dari syirik menuju tauhid itu nanti. Ini diterangkan oleh Allah di dalam surat An-Nahl 36 gitu. Surat An-Nahl 36. Lurus Umar. Ketika Khalid bin Walid yang lain ini. Ketika sahabat Khalid bin Walid sebagai panglima perang. Khalid sebagai panglima perang. Di tengah-tengah memimpin perang. Catatan sejarah baik di masa jahiliyah atau masa yang sudah mendapatkan hidayah, Khalid bin Walid belum pernah kalah dalam perang. Ini Khalid bin Walid. Dimanapun perang Khalid menang. Bahkan di akhir beliau memimpin di tengah-tengah peperangan. Umar khawatir lurusnya hati, tazkiyah tadi lagi, pembersihan jiwa. Dari selain Allah, khawatir nanti masuk ke jiwa pasukan. Itu Umar bin Khattab memberi surat kepada Khalid bin Walid, panglima perang, untuk dihentikan. Nek saniki jenenge direshuffle ngoten ya. Iya, dan ikhlas itu Khalid bin Walid. Diganti panglimanya. Di tengah-tengah peperangan. Khalid diganti. Khalid pun ikhlas, tahu alasannya Umar. Kenapa? Khawatir hati itu kotor nanti, nggak bersih lagi. Akhirnya pasukannya akan yakin bukan kepada Allah, tapi nanti jangan-jangan yakin kepada Khalid bin Walid. Ini anak-anak sekalian perlu diperhatikan ya, luar biasa ini para sahabat Nabi itu. Saling menjaga. Nek bahasanya tarohum, ya, saling berkasih sayang. Bukan tahajur, ini yang juga harus kita kaji nanti. Apa itu tahajur? Gitu ya. Gitu ya. Jadi ada yang sekarang ini malah justru sesama kaum muslimin munculnya adalah kebencian, jiwa yang keras. Bukan saling berkasih sayang, hanya berbeda ustadz. Ini Rasulullah itu dulu diutus untuk itu. Untuk meninggalkan ya, meninggalkan tahajur menuju tarohum. Ini tazkiyah Rasul. Munculnya rasa kasih sayang sesama kaum muslimin. Gitu. Makanya tadi kalau para pemangku kebijakan, para pejabat, para wakil rakyat punya semangat seperti Imam Al-Ghazali tadi, bahwa pemerintah dengan agama merupakan saudara kembar. Maksudnya apa? Jane kudune tingkat RT, tingkat RW, tingkat desa, tingkat kecamatan, kabupaten, gubernuran itu, provinsi sampai negara itu nggatekke agama, nggatekke pengajian gitu loh.
Ini bagus sekali. Jadi sing mikir ke pengajian ke nggak hanya takmir masjid. Sing mikir ke pengajian tidak hanya apa niki Pak majelis-majelis pondok-pondok pesantren, lembaga pendidikan, ning RT yo enggak teke pengajian bagus sekali nih. Seperti kata Imam Al-Ghazali itu. Niku sing ngendika Imam Al-Ghazali mboten lanangmu dadi ibu-ibu. Gitu. Lanangmu dadi hanya mendugekkan pokoknya niku. Mendugekkan saja. Ini bagus sekali. Kalau pemerintahan ikut hadir dalam mentarbiyah umat, munculnya orang-orang yang jujur, orang-orang yang adil. Kalau akan di pendidikan munculnya orang-orang yang bertakwa, alumni-alumni pendidikan dari para pejabat yang jujur, yang adil, wakil rakyat yang jujur, yang adil, yang betul-betul menyuarakan suara rakyat. Jangan hanya mewakili rakyat. Rakyat pengen makan enak, sudah diwakili wakilnya rakyat. Betul? Betul. Gitu kan. Rakyat pengen naik pesawat ke luar negeri, sudah diwakili rakyat. Mungkin gitu. Rakyat pengen mobil apik, pengen jam sing regane 11 miliar, sudah diwakili wakilnya rakyat. Ngono toh? Masya Allah. Kalau muncul orang-orang yang berakhlak kul karimah itu, meninggalkan akhlak jahiliyah, wis masya Allah, negeri kita akan jadi negeri yang makmur gitu ya. Negeri kita menjadi negeri yang baldatun thayyibatun warabbun ghafur. Modal sumber daya alamnya luar biasa. Sumber daya alamnya cukup. Gitu loh. Yang lautannya, yang pegunungannya, yang kebun-kebunnya semua mendukung. Dari dalam tanah keluar minyak tanah, dari atas tanah keluar minyak kelapa sawit toh. Ini kan luar biasa. Para petani nandur pare rambat kewe telo apa niku jenenge? Telo yang pohon itu loh. Jendal. Metu parene telone metu tur telone ora melu pait jajal. Kan gitu. Parene campur karo wit lombok ya ora melu pedes. Ini yang namanya tumpang sari di negeri ini jalan. Sawah iso tanduri werna-werna. Ono kacang, ono lombok, ono telo. Beberapa hari yang lalu saya ngaji di wilayah bawah Gunung Perahu, Bapak Ibu. Namanya Desa Ngargosari. Lewatnya Tretep, Candiroto Tretep naik mriko, ning wilayahnya sudah ikut Sukorjo. Gitu. Ya Allah, suburnya tanah kanan kiri. Malah kula niku wangsul disangoni jenenge Kimpul Jonggol. Jonggol niku gogok. Dadi kimpul sing gogok ning omah iso gede dhewe niku. Lucu to niku. Diletakkan di rumah itu nanti besar sendiri tuh kimpul itu. Namanya Kimpul Jonggol. Enake ngungkuli roti wis to. Nggih saestu enak tenan niku. Niku namanya Kimpul Jonggol. Kaya kimpul benak nek di sini. Ning gede-gede sak sirahe bayi niku. Luwih gede meneh. Ini Masya Allah. Ini subur. Kanan kiri alpukat. Kopinya kopi Arabica. Ini cilik-cilik ini kok, rada kecut. Makmur tenan negeri ini sebetulnya. Persoalannya adalah bagaimana manusia yang di atas bumi ini. Ini kalau betul-betul sebagaimana awal mula, sebagaimana 4 surat tadi, ini bisa dijalankan, yakin makmur. Kita kalau dibandingkan dengan Saudi sana, negeri kita jauh. Yang sudah tindak sana, yang belum segera diberangkatkan oleh Allah ya, dengan cara Allah, mudah-mudahan begitu. Ini kita melihat kanan kiri perjalanan 500 kilo, Madinah Makkah, Makkah Madinah. Tidak ada wit-witan, gurun, pasir, gunung. Bayangke wit telo ora urip ning kono. Apa meneh golek gedang kluthuk apa meneh angel. Ya Allah, kita ini kanan kiri ini sini dong tanami cabai, ya Allah, ini tanaman luar biasa.
Tapi yang terjadi kemiskinan, utang selalu ditambah, utang dan utang. Bahkan kemarin nyun sewu ada kantor-kantor milik rakyat yang dibakar. Ini gimana toh kok malah kantornya yang dibakar? Jadi keliru lagi Bapak Ibu. Sing jane ora genah kuwi kantore apa wonge toh? Aku dune sing dijenggungi ke wonge kuwi ngono lho, ora kantore sing balangi malah dibakar. Lah kalau kemudian kantornya dibakar, njuk bangun malih. Nek bangun malih ra ndek duit, utang. Lah mumet meneh to kuwi. Mongko cara anggarane 10 miliar itu kantor, ndak 10 miliar dicake kabeh. Ana sing jenenge talang ora ming teles, klebus cerindil, kebes-kebes. Banjir. Ngoten nggih. Niki wong terjadi sudah begitu kok. Wong bantuan untuk pondok pesantren 18 yuta kok tekan pondok menggarek 7 yuta jajal. Ini ada nih, tapi bukan Kabupaten Temanggung. 18 juta untuk pondok pesantren. Pondoknya tinggal nompo 7 yuta. Niki talang teles. Ora teles Pak, wong 11 yuta kok teles. Ini wis murah karu-karuan. Kenapa kok mereka melakukan itu? Orang ngaji kok. Kalau tingkat RT, RW tekan tingkat negara itu ada perhatian kepada kajian. Wah, bagus banget niku. Dan gitu, pendopo pengayoman Temanggung gawe pengajian. Seluruh warga tidak membedakan organisasi. Tidak membedakan lembaga, dakwah, yayasan, kabeh do oleh ngaji. Sing ngaji sandene loro. Apik banget niku. NU Muhammadiyah ngaji bareng, rukun tarohum namanya. Bagus sekali. Sing ngaji 2 sing isi. Pertama Kiai Nahdlatul Ulama, sing kedua Gus Muhammadiyah, ngono ta? Rukun wah rame iki nanti ngaji. Mongko sing do ngaji konduripun disangoni karena ada APBD ngono. Sangoni endok 1 kilo, lele 1 kilo, minyak goreng 1 kilo, beras 5 kilo. Kira-kira sing ngaji akeh napa sekedhik? Oh, akeh nggih. Mesti akeh. Semangat. Sing rada masuk angin barang mangkat kira-kira kok. Wah, engko oleh werna-wernaan gitu. Daripada dana negara do dikorupsi, gawe pengajian, ora apa-apa 1-2 kali masih bergantung sama lele, sama ndok, sama beras, sama minyak. Lama-lama menikmati ngaji tanpa minyak, tanpa lele, tanpa ndok, tanpa beras, wis jalan, wis nikmat. Tuman jenenge. Tuman ngaji apik. Ini kalau sampai begitu Masya Allah apik banget. Ada anggaran ngaji, wah ini kondurnya Masya Allah. Akhirnya sing ibu-ibu kondur berengkut ditakoki tanggane sing ora mangkat. Bu suka tindak ndi? Ngaji. Aku berengkut, saiki nek ngaji kono dum-dumane ngono. Wah akhirnya tanya Bu, nek kula nderek ndak nggih angsal ngono. Wah angsal ning mangke liwat kula 10%. Iki jenenge talang teles. Wes apik. Bapak Ibu, ini saya matur ngendikane anu lho. Imam Al-Ghazali tadi loh, bahwa agama ya kan, agama dan negara seperti saudara kembar, bersinergi bersama-sama untuk kebaikan negeri. Gitu, dimana ada pengajian didukung, ono desa ora ono pengajian dipanggil oleh atasan. Kenapa nggak ada pengajian? Dulu katanya ibu-ibu yang sudah Yuswa mungkin pernah mendengar, Allah alam saya hanya dengar dari jamaah pengajian saya. Dulu ada zamannya Pak Sri Subagio. Katanya ada pengajian tiap desa dulu. Dulu waktu itu, saya ngaji kemarin Jumat Wage, saya ada ngaji di satu tempat yang itu ternyata ini sisa-sisa pengajian zaman Pak Sri Subagio. Bahwa diperintahkan oleh Pak Bupati setiap desa harus ada pengajian. Dulu gitu. Sekarang ini masih jalan ini. Gitu, masih jalan pengajian itu. Saya ngisi pengajian itu. Nah, ini kalau dijalankan kan bagus. Bapak sekalian, itulah yang saya maksud tazkiyah, membersihkan jiwa. Yang pertama adalah tazkiyah dari
Kesirikan menuju tauhid. Ini yang pertama, dari syirik Tuhan-Tuhan yang banyak, majikan-majikan yang ditaati yang sangat banyak, tinggal satu majikan saja, Tuhan satu saja, yaitu la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada ilah yang hak, yang patut untuk disembah selain Allah. Itulah target dulu awal dakwah Rasul. Ini disampaikan terus oleh Nabi. Bahkan setelah 8 tahun, Bapak Ibu, saya matur 8 tahun, Nabi meninggalkan Makkah, hijrah ke Madinah, 8 tahun di Madinah, datang kembali ke Mekah, menghancurkan seluruh patung-patung yang ada di sekitar Ka'bah. Tercatat dalam sejarah tidak kurang dari 360 patung. 360 patung yang ada di sekitar Ka'bah. Itulah awal-awal tahun ke-40 Rasul umur ya, Yuswa 40 tahun, Rasul sedih melihat situasi Ka'bah yang banyak patung-patung yang disembah. Sedihnya Rasul naik ke Jabal Nur. Di Jabal Nur itulah ada namanya Gua Hira. Rasul prihatin melihat situasi bangsa Arab saat itu. Akhirnya Allah takdirkan Rasul jadi utusan, Rasul Muhammad SAW jadi utusan. Itu setelah apa? Setelah prihatin, sedih melihat situasi. Catatan, Bapak Ibu diingat. Setelah Rasul prihatin, sedih, ternyata untuk menjadi baik itu harus ada sedih dulu. Harus ada prihatin dulu, gitu loh. Itulah Rasul prihatin dan sedihnya naik ke Gua Hira Jabal Nur. Yang masih muda, Bapak Ibu, ketika umroh atau haji coba dilegakan, dilonggarkan, naik Jabal Nur itu. Akan lebih banyak ruhiyah ya, banyak semangat. Itu dulu Nabi naik ke sana tinggi, cukup tinggi. Naik ke Jabal Nur. Saya 2014 berempat naik Jabal Nur, 3 bisa sampai atas, yang 1 tidak siap, tidak sampai atas, kurang kuat fisiknya. Nembe sakit karena berangkat itu barusan keluar dari rumah sakit. Yuk berangkat tak ke Tanah Suci. Ini luar biasa. Belum lagi kalau para wanita Ibu, Ibunda Khadijah selalu mendampingi Rasul, selalu menyiapkan logistik untuk Rasul naik ke Jabal Nur. Itu Rasulullah. Rasul sedih melihat situasi. Dulu sebelum bangunan-bangunan tinggi-tinggi di Mekah ini ada, dari Jabal Nur melihat Ka'bah kelihatan menurut riwayat. Dari Gunung Nur atau Gua Hira itu melihat Ka'bah kelihatan. Bagaimana dolalah sesatnya bangsa Arab saat itu. Rasulullah sedih, sering menyendiri di atas gunung. Seorang istri Ibunda Khadijah selalu menyiapkan logistik, ngirim ke atas. Monggo riyen dereng wonten dalan sing kados sakniki. Jalan yang sekarang sudah nyaman, ada tangganya, ada pegangannya gitu. Dulu suasana tahun itu bagaimana? Berarti tahun berapa itu? 1400-an berapa kan gitu. Itulah saat itu baginda Rasul sampai mendapatkan wahyu. Ada satu lagi yang lain namanya, siapa itu? Seorang yang juga sedih melihat situasi Mekah sekitar Ka'bah saat itu. Kok jadi lupa saya namanya itu. Beliau akhirnya bukan naik gunung kalau ini, beliau ke Sam, ke Palestina lah sekitarnya. Ammar bin Zaid kalau nggak salah itu namanya, Ammar bin Zaid atau Zaid bin Ammar ya, lupa. Itu beliau meninggalkan Makkah menuju Sam, perjalanan sekitar 1 bulan. Kenapa dia ke Sam? Karena sedih melihat bangsa Arab, orang-orang Arab. Dia pengen mendapatkan agama sisa-sisa, ora ketang sisa-sisa, ora ketang turahan dari ajaran milah Ibrahim.
Karena selenting-selenting dari kejauhan, dulu Nabi Ibrahim ada di sekitar Sam Palestina. Siapa tahu datang ke Palestina pulang membawa agama dari agama yang dibawa Nabi Ibrahim. Ternyata sampai di Palestina, Zaid bin Amr ini dia tidak lagi menemukan sisa-sisa agama yang diajarkan Nabi Ibrahim. Sedih sekali. Mencari agama yang benar, nggak tahu caranya. Ning ngerti nek perilaku bangsa Arab itu salah, tahu kalau itu salah, ning ra ngerti benere, karena belum ada wahyu. Ngerti nek salah, ning ora ngerti sing bener piye. Sedihnya sampai meninggalkan Mekah ke Mesam, sampai meninggal beliau nggak mendapatkan wahyu, nggak mendapatkan ilmu yang diajarkan Nabi, kan sudah meninggal dulu. Nabi kita ditakdirkan membawa wahyu itu. Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Al-Jumu'ah ayat 2. Kondisi bangsa Arab saat itu lafi dhalalim mubin. Benar-benar itu lafi, dhalal itu sesat, mubin itu nyata. Sesatnya nyata, sesatnya benar-benar itu. Bapak Ibu sekalian, ini satu yang kami sampaikan, tazkiyahnya Rasul adalah tazkiyah dari syirik menuju tauhid. Dari kesirikan menuju ketauhidan. Masih ada 6 tazkiyah Rasul itu yang disampaikan untuk umat. Yang paling pokok memang pertama itu adalah tazkiyah dari kesirikan itu. Membersihkan Tuhan-Tuhan yang 360 menjadi Allah Subhanahu wa taala saja. Kalau di dalam surat An-Nahl ayat 36 perintahnya semua nabi dan rasul diutus sama, anibutullah wajtanibut taghut. Sembahlah Allah, jauhilah taghut. Taghut itu apa? Sesuatu apapun yang diibadahi, yang ditaati, yang ditunduki, yang dipatuhi selain Allah, atau menyebabkan ketundukannya kepada Allah dikalahkan. Itu namanya taghut. Ini yang bisa kami sampaikan. Sudah jam 5:15. Insya Allah bisa dilanjutkan di waktu yang akan datang. Mudah-mudahan panjenengan semua paringi sehat, istiqomah, anggenipun sama-sama berjuang, dandan sama-sama kita apa yang kita mampulah. Monggo kita akhiri sareng-sareng nyuwun datang Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan ghafirin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li adimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulil ajmain. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ij'al khaira a'malina akhiraha waj'al khaira a'malina khawatimiha waj'al khaira ayyamina yauma liqaika. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min zidunya wa adabil akhirah. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati ilaiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli sar. Rabbana hab lana minas solihin, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayuni waj'alna lil muttaqina imama.
Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amala alladhi yuballighuni hubbaka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mekaten para bapak para ibu, mugi-mugi sekedhik menika wonten manfaatipun. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.